Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiada ucapan selain syukur kepada Allah atas segala kenikmatan-Nya lah yang telah mengizinkan saya dan kita kembali bertemu dengan bulan suci, bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim sedunia, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat bergandeng salam atas kekasih Allah, ayahnya Fatimah, sang uswatun hasanah, dan Nabi akhir zaman, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang kemuliaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat jelas sekali bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban beribadah puasa selama 1 bulan penuh. Selain dalam Al-Quran, kitab Taurat dan Injil pun menjelaskan tentang keutamaan beribadah puasa. Seperti contoh yang ada, pada zaman dahulu, kaum Yahudi juga melaksanakan ibadah puasa. Begitupun para pendeta Nasrani, mereka juga membuat aturan-aturan berpuasa mereka sendiri. Dan begitupun juga para penyembah berhala, mereka juga berpuasa dengan alasan agar meredam amarah berhala-berhalanya yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya semua agama itu sama, mempercayai akan keutamaan berpuasa, akan tetapi cara dan tujuannya yang berbeda. Sahabat IKTV yang dirahmati Allah, puasa, apa itu puasa? Puasa menurut syariat Islam adalah menahan makan, minum, menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat menjalankan ibadah puasa. Puasa ini diharapkan dapat mengantar pada derajat takwa, karena pada dasarnya hampir seluruh keburukan dan kejahatan itu sumbernya dari nafsu perut dan nafsu syahwat. Rasulullah menerima perintah berpuasa pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam melaksanakan ibadah puasa ini terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, agar tumbuh rasa balas kasihan terhadap fakir miskin. Karena dengan berpuasa, kita pun dapat merasakan lapar, haus, dan kita harus bersabar. Yang kedua, agar dapat mencerdaskan akal pikiran. Seperti yang pernah dinasihatkan Luqman kepada putranya, wahai anakku, jika perutmu penuh dengan makanan, maka akal dan pikiran tidak akan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, dapat menyehatkan tubuh. Karena dengan berpuasa, tubuh kita akan terjaga, baik itu dari makanan ataupun hawa nafsu. Dan yang keempat, agar terbiasa dengan panasnya api dunia untuk menghadapi api akhirat yang lebih panas lagi. Dan yang kelima, dapat menghemat pengeluaran harian. Sahabat Mu'az pernah berkata, pada suatu hari saya mengikuti Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, sudikah engkau memberikan nasihat yang dapat saya ambil manfaatnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, surga itu diberikan kepada 4 golongan. Yang pertama, kepada orang yang memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua, kepada orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, kepada orang yang menjaga perutnya. Dan yang keempat, kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebelum melaksanakan ibadah puasa, kita dianjurkan untuk sahur. Sahabat IKTV yang dirahmati Allah, apa itu sahur? Sahur adalah makan yang penuh berkah. Berbahagialah orang yang makan sahur, karena pada waktu sahur, para malaikat bersolawat kepada siapa saja yang makan di waktu sahur, meskipun itu hanya sebiji kurma ataupun seteguk air. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui sejarah atau asal-usul dari sahur. Ternyata
asal mula sahur ini didapatkan dari sahabat yang begitu taat kepada Allah. Dikisahkan Qais ibnu Sirma radhiyallahu anhu dengan semangat dan ikhlas Qais menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi kebiasaannya bekerja di ladang. Maghrib pun tiba. Sesampainya di rumah, Qais bertanya kepada istrinya, "Menu apa yang dapat disantap untuk berbuka hari ini?" "Maafkan aku suamiku, tidak ada makanan yang dapat dihidangkan. Akan tetapi, tunggulah sebentar, aku akan mencarikannya untukmu," jawab istri Qais. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Qais pun tertidur. Pagi harinya, ia terbangun dan menunaikan ibadah sholat subuh, kemudian melanjutkan bekerja di ladang tanpa merasa lelah sedikit pun. Sampai siang hari, Qais pun jatuh pingsan. Apa yang menimpa Qais ini terdengar sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan wahyu surat Al-Baqarah ayat 187 yang berisikan tentang anjuran makan sahur sebelum berpuasa. Mendengar kabar dari Nabi, para sahabat merasa lega dan gembira. Di masing-masing benak mereka yakin bahwasanya anjuran makan sahur ini makin memperjelas bahwa Islam merupakan sebenar-benarnya agama keselamatan. Terdapat satu kenikmatan lagi ketika berpuasa, yakni berbuka. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa ketika berbuka. Dan Allah akan mengijabah barang siapa yang berdoa menjelang waktu berbuka. Dan Rasulullah menganjurkan untuk menyegerakan berbuka, seperti dalam hadis yang berbunyi, "La yadhallun nasu bighairin ma ajalul iftar," yang artinya senantiasa manusia dalam kebaikan selagi ia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang begitu mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Berbahagialah orang yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, karena pahala yang ia dapat lebih baik dari malam 1000 bulan. Sahabat IKTP yang dirahmati Allah, begitu banyak kemuliaan yang bisa kita ambil di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini, marilah kita memperbanyak kebaikan, berbagi antar sesama, sedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.